Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Kedekatan temporal yang tertanam dalam pedang itu tidak dapat dipahami dan mampu menggerogoti semua kekuatan. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat mencapai Li Qiye sebelum berubah menjadi debu. Keduanya menyadari bahwa terus melakukan hal ini akan merugikan dan waktu akan segera merampas kekuatan hidup mereka. Meledak, keduanya saling bertukar pandang dan segera memahami langkah selanjutnya. Istana takdir mereka terbuka dan darah berumur panjang keluar mengalir dan membentuk poros udara. Gelombang kejut meliputi sejauh 10 juta. Ledakan. Peluncuran itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh benua pedang. Meledakkan darah sepanjang umur seseorang adalah tindakan yang gegabah karena jenis darah ini sangatlah berharga. Setiap tetesnya mengandung kekuatan hidup yang sangat besar, berkisar dari 1 tahun hingga 10.000 tahun. Hal ini terutama berlaku bagi eksistensi puncak seperti duo tersebut. Terlebih lagi, kemungkinan besar mereka menganggap setetes saja lebih berharga daripada harta karun utama. Bagaimanapun, usia mereka sudah di atas sana. Meskipun demikian, keputusan mereka untuk menggunakan jenis darah ini menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam pertarungan ini, dan ingin berjuang sampai akhir. Mencapai hebat dari tetesan darah memacu teknik mereka hingga batas maksimal. Kilatan petir tiba-tiba meledak di tengah hujan pedang saat tinju Vajra menjadi semakin kuat. Penonton cukup pintar untuk berada sangat jauh. Sayangnya, mereka yang paling dekat masih berlumuran darah, sehingga yang lain harus melarikan diri jauh. Pedang tunggal Li Qiye menyerupai perahu kecil yang tenggelam dalam tsunami. Li Qiye tersenyum dan berteriak, "Chrono Lantern." Percikan dari era segudang mencapai jalinan waktu di seluruh wilayah. Tentu saja, gerakan duo itu juga dipengaruhi oleh jaring tersebut. Momentum pedang dan energi tinju yang kuat beserta vitalitas yang tiada habisnya yang berfungsi sebagai bahan bakarnya meledak menjadi api karena percikan api. Gemuruh. Detik berikutnya, kobaran api membakar habis semua yang ada di sekitar mereka. Mereka berteriak kesakitan karena kekuatan yang mereka aktifkan menyebabkan serangan balik dan membuat mereka terpental sambil memenuhi darah. Para penonton terkesiap dan berteriak setelah menyaksikan kejadian ini. Mereka melihat kedua menu dengan cepat, tampak seperti ribuan tahun lebih tua. Kerutan muncul di wajah mereka, rambut mereka menjadi seputih salju. Mereka tampak seperti dua kakek yang sedang bernafas. Tak seorang pun berkata apa-apa karena mereka mencoba memahami perkembangan ini. Mereka memandang para penguasa sebagai leluhur terkuat. Dua dari mereka yang bertarung bersama seharusnya hampir tidak terpecahkan. Sayangnya, Li Qiye sendirilah yang mengalahkan mereka, tidak ada yang akan meramalkan hal seperti ini sebelumnya. Mereka kalah. Kebanyakan orang tidak punya pilihan selain menerima kenyataan yang tidak dapat dipercaya ini. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berpihak pada Ninewell dan si Emperor. Mereka merangkum darah sepanjang umur mereka, berapa tahun yang telah mereka hilangkan sekarang. Seorang ahli menarik napas dalam-dalam. Kedua penguasa itu sudah tua, siapa yang tahu berapa lama lagi mereka akan bertahan. Bukan hanya itu, vitalitas dan darah mereka juga dibakar oleh myriad era, mungkin 70 hingga 80%. Seorang leluhur menjelaskan, yang lain menyadari bahwa duo itu tidak akan berumur panjang. Lagi bahkan jika mereka meninggalkan tempat hidup-hidup ini setelah mengalahkan Li Qiye. Penguasaan waktu myriad era tidak terkalahkan. Seorang nenek moyang agung, waktu adalah kekuatan yang paling menakutkan di dunia. Para petinggi menjadi pucat. Hukum dan teknik yang dapat digunakan dapat dihentikan atau dibatalkan. Sayangnya, waktu sangat sulit untuk dihadapi. Aliran itu mengalir di sekitar pedang Li Qiye dan daunnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa melewatinya? Jadi ini adalah pedang nomor 1 dari 9 pedang lainnya. Yang lain menyunggingkan senjata Li Qiye dengan penuh rasa iri. Mereka mengira jika mereka memiliki pedang ini, mereka juga bisa mengalahkan dua penguasa seperti Li Qiye. Para anggota Ninewell dan si Emperor sedang dalam kekacauan. Leluhur mereka yang tak terkalahkan telah dikalahkan oleh Li Qiye, seseorang yang sebelumnya mereka anggap ingin bunuh diri karena berani melawan mereka. Mereka merasa tercekik seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tenggorokan mereka.
Semua mata kini tertuju pada para penguasa. Kenyataannya, semua orang tahu bahwa mereka sudah cukup tua, tetapi kekuatan mereka menutupi usia mereka. Saat ini, mereka tampak lemah dan tak berdaya seperti kakek-kakek fana yang tertimbun karena angin dingin. Jadi, itulah pedang Dao era segudang, hebat sekali. Yang terhormat itu berdiri, bahkan tulang punggungnya kini tampak melengkung. Luka-luka itu tidak mengurangi pandangan mata. Singa tua itu masih saja ganas dan menakutkan. Kalimat ini menggambarkan situasi saat itu. Kami akhirnya bisa melihatnya. Fajra menjadi emosional. Tentu saja, mereka masih terkejut karena kalah dari seorang junior. Yang terpenting, dia tidak menggunakan metode khusus atau sihir apapun. Dia hanya mengalahkan mereka menggunakan Myriad Era dan daunnya. Kalah dalam pertempuran di atas rentang hidup mereka sulit diterima. Kamu kalah, ucap Li Qiye. Ini bukan pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata itu dengan santai. Sayangnya, beban kata-katanya kali ini terlalu berat untuk ditanggung. Baik duo itu maupun sekutu mereka menjadi beku. Seorang junior memang mengalahkan mereka di depan umum. Situasi ini di luar kendali mereka. Menurut kalian, apa yang harus kalian lakukan sekarang? Dia tersenyum kepada mereka, tampak siap memberikan penilaian. Apa yang kamu inginkan? Fajra berkata dengan dingin. Seorang penguasa seperti dia benar-benar telah jatuh dari kedudukannya. Dia masih memiliki harga diri yang sama tetapi kesombongannya telah hilang. Dia dan sekutunya tidak lagi layak untuk meremehkan Li Qiye. Percaya diri mereka telah hancur. Bunuh diri atau haruskah aku melakukannya sendiri? Tanya Li Qiye. Kau, Fajra itu berubah menjadi merah. Penghinaan Li Qiye sebelumnya dapat dikaitkan dengan kesombongan dan ketidaktahuan. Sekarang, karena dia yang lebih unggul, itu adalah penghinaan dan penghinaan murni. Li, jangan dorong, teriakan seorang leluhur dari Kaisar Laut. Sekte mereka tidak akan pernah menerima ini karena penguasanya adalah pilar dan totem spiritual mereka. Jika mereka bunuh diri dan meminta maaf kepada Li Qiye, sekte tersebut akan hancur. Rekan Tao, ilmu pedangmu adalah yang terbaik di dunia. Kita menerima kekalahan dan mari kita melupakannya saja. Sekte kita tidak akan menghalangi jalanmu lagi. Yang terhormat itu menarik napas dalam-dalam dan mengakuinya. Semua mata kini teringat pada Li Qiye, yang dengan hormat telah memilih untuk menyerah, sama halnya dengan seluruh aliansi mereka. Ini akan mengukuhkan dominasi Li Qiye di benua itu, tidak ada permainan kata-kata yang akan menentangnya demi mencegah komplikasi lebih lanjut. Kalian terlalu memikirkan diri sendiri, aku tidak peduli dengan apa yang kalian dan sekte kalian akan lakukan. Satu-satunya yang kuinginkan adalah kepala kalian. Li Qiye memelotot ke arah mereka. Ekspresi kedua orang itu langsung menjadi sangat buruk. Mereka sudah membuang harga diri mereka untuk menyerah padanya, tetapi dia masih belum mengampuni mereka. Niat membunuh Li Qiye menjadi jelas bagi semua orang meskipun keduanya berusaha meredakan ketegangan. Para penguasa ini tidak pernah bertekuk lutut sebelumnya hingga hari ini, momen paling mendesak dalam hidup mereka. Sayangnya, Li Qiye terus mendesak masalah ini. Kami tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Ucapan Fajra dengan dingin, itu tidak membuat perbedaan apapun di mataku. Li Qiye menjawab, pernyataan yang begitu mendominasi hanya bisa diucapkan oleh Li Qiye. Ia membuktikan kelayakannya setelah mengalahkan kedua penguasaan itu. Lawannya memerah dan tidak bisa tetap tenang. Mereka sangat marah karena membiarkan mereka mengalami sesuatu yang sangat panas. Rekan Tao, apakah Anda harus memaksakan masalah ini sampai ikannya mati atau jala terbelah? Yang Mulia berusaha keras untuk menenangkan diri. Frasa itu tidak berlaku di sini. Orang-orang sepertimu tidak akan bisa menjatuhkanku, apapun yang kamu lakukan. Jadilah pintar dan bunuh diri saja. Li Qiye memegang tangannya dengan acuh tak acuh. Jadi ya, di sisi lain, Sang Fajra tidak mengaturnya, kita lihat siapa yang akan jatuh. Yang memandang dan menyetujui, benar. Keduanya tidak akan pernah memilih bunuh diri, apapun masalahnya. Kematian berarti tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membersihkan diri dari pelanggaran ini. Kematian juga akan menghancurkan reputasi dan gengsi yang telah mereka bangun sepanjang hidup mereka. Terserah kamu, Li Qiye sama sekali tidak keberatan. Mulai formasi, teriak keduanya karena waktu negosiasi telah berakhir. Mendering, formasi pedang Kaisar Laut tersebar luas dan mencakup seluruh wilayah.
Kerumunan yang tenang itu kembali terintimidasi, kaki mereka gemetar ketakutan karena momentum mengerikan yang dipancarkan dari formasi itu. Begitu diaktifkan, apapun di dalamnya akan hilang dalam sekejap mata. Berdengung. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya ilahi mendarat di sekitar Vajra dan langsung mengelilinginya dengan banyak Grendao. Orang bijak dan orang suci muncul dan menyimpan banyak harta untuk memberdayakannya juga. Kekuatan dahsyat terwujud dalam dirinya, ia menjadi pemilik dao yang tak terhitung banyaknya. Aku tak terbatas. Dia meraung dan melepaskan cahaya keemasan. Berdengung. Sebuah harta karun tertinggi muncul di atasnya, cahaya dunia, senjata warisan yang sebelumnya digunakan oleh Void Saint Child. Bola cahaya bulat ini berputar dan seolah-olah membelah dunia. Penonton kemudian mendengar suara yang mirip dengan kelopak bunga yang mekar. Dunia tanpa batas. Para murid dan leluhur 9 roda di dalam lingkaran cahaya berteriak serempak. Vitalitas yang terkumpul dalam lingkaran cahaya memasuki tubuh Vajra sementara cahaya mengalir ke dalam harta karun. Vajra menjadi muda dan bersemangat, mencapai kondisi puncaknya lagi saat berdiri di bawah bola yang cemerlang. Energi kekacauan mengambil alih, membuatnya tampak seperti pencipta dunia. Sementara itu, bola itu dengan paksa membuat dunia berputar mengikuti iramanya. Di sisi lain, formasi pedang juga mengumpulkan vitalitas dan energi pedang. Semua ini kemudian disalurkan ke dalam tubuh yang terhormat. Dia menikmati revitalisasi yang sama seperti Vajra. Penampilannya yang tua menghilang dari pandangan. Dentang, dengungan pedang terdengar. Ya, pedang, bukan pedang. Dia telah mengeluarkan pedang bulan sabit. Sinarnya mencapai ujung dunia dan dapat memutuskan segalanya. Anehnya, energi pedang dari formasi itu tidak memiliki masalah bercampur dengan sinar pedang. Mengumpulkan kekuatan lautan, konflik dan ketidakharmonisan tidak terjadi. Dao pedang dan golok terjalin dengan keseimbangan yang sempurna. Pedang dan pedang, senjata warisan dari penguasa Dao yang terpelajar pedang. Seorang raja menjadi terkejut. Penguasa doa ini agak unik. Ia adalah seorang golem yang memulai debut Dao-nya dengan pedang. Namun, ia akhirnya beralih ke pedang meskipun ia sangat dominan sepanjang hidupnya. Pedang adalah dao yang digunakan untuk kenaikannya. Tentu saja tidak ada yang merasa terkejut ketika Kaisar Laut memiliki senjata warisan. Kemunculan cahaya dunia dan pedang serta pedang membingungkan banyak orang. Beberapa waktu lalu, Yang Mulia dan Vajra memilih untuk menggunakan Tao mereka sendiri. Cara ini tampaknya cukup efektif baik secara pribadi maupun praktis. Di satu sisi, senjata warisan ini mungkin merupakan alat terkuat untuk benteng 9 roda. Sedangkan untuk Kaisar Laut, mereka masih memiliki 2 pedang surgawi. Menggunakannya seharusnya lebih merusak daripada pedang dan pedang. Ini sebelum menyebutkan bahwa keduanya sangat cocok untuk formasi pedang sektenya. Mengapa pedang itu? Seorang tetua agung berjongkok. Sementara itu, duo itu menggunakan fondasi sekte mereka untuk memberikan pukulan pamungkas. Lagi, yang terhormat itu tampak sangat muda. Kenapa tidak? Hanya perjuangan yang sia-sia. Li Qiye tersenyum. Kita akan segera mengetahuinya. Vajra meraung keras dan membuat orang-orang melihat bintang-bintang. Mulai, yang terhormat tidak membuang waktu dan langsung menyerang. Formasi pedang-pedang yang mengerikan itu tiba-tiba muncul di bawah Li Qiye dan meluas dengan kecepatan yang mengejutkan. Dao gabungan itu saling melilit dan melingkarinya seperti 2 rantai besi. Penjara. Dia meraung dan melakukan segel dao untuk melumpuhkan Li Qiye. Pembalikan kosmik. Vajra meraung dengan gila dan cahaya harta karunnya merangkum dunia. Segalanya tiba-tiba terbalik. Apa yang terjadi? Penonton menjadi terkejut karena mereka merasakan perubahan yang tiba-tiba. Semua afinitas dipindahkan ke lokasi Li Qiye, tingkatan yang menakutkan. Orang-orang sudah bisa mendengar suara tulangnya yang patah. Ia tidak dapat bergerak karena hal yang mulia, dan kini, beban berat dunia sedang menekannya. Dia akan mati. Seseorang berteriak sambil merasakan sakit dan nyeri di sekujur tubuhnya. Namun, ini baru permulaan. Sebuah ledakan dahsyat datang dari formasi dan lingkaran cahaya, membutakan terjadinya dalam proses. Kekuatan gerakan pamungkas ini memaksa kepadatan itu jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak sedikit pun. Para ahli sejati mampu menjaga mata mereka tetap terbuka dan menatap pemandangan itu. Mereka melihat 2 sosok agung muncul. Penguasa Dao, teriakan mereka, pemahaman, pedang ke pedang. Suara yang mulia bergema di seluruh alam.
Pemahaman, siklus 9 roda. Fajra pun meraung. Senjata itu terletak pada Li Qiye dan menyinarinya. Serangan pertama, teriakan seorang leluhur yang menyaksikan. Ini dia, yang lain gemetar. Serangan ketiga tersebut membuat senjata warisan menjadi istimewa dibandingkan dengan senjata Dao Lord biasa. Ketiganya meliputi pemahaman, penguasaan, dan kepunahan. Setiap serangan sebanding dengan serangan berkekuatan penuh dari Dao Lord. Citra penguasa Dao yang terpelajar dalam pedang dapat terlihat dalam formasi pedang. Pedang dan golok berputar di sekelilingnya secara harmonis saat ia tampaknya tengah mencari kedalaman Dao tertinggi. Dao agungnya terwujud menjadi kenyataan dengan kekuatan yang cukup untuk membelah surga. Adapun halo, mereka menciptakan citra Dewa Dao 9 roda. Setiap halo dapat memikul 3000 dunia. Penghuni di setiap alam masing-masing mempersembahkan kekuatan mereka kepada Dewa Dao. Ia menjadi pusat alam semesta, dewa dari para dewa. Baik kaum jenius maupun para leluhur menyadari betapa lemahnya mereka dalam skema besar saat mengalami serangan ini. Orang-orang mengerti mengapa Yang Mulia tidak menggunakan pedang surgawi. Rupanya dia lebih suka menggunakan formasi untuk melepaskan pemahaman bernama Sabre Two Swords. Jadi mereka tahu cara menggunakannya. Seorang raja terkesiap. Keduanya cukup mampu menggunakan serangan ini. Namun, batasan sebelumnya adalah masa hidup mereka yang terbatas dan umur yang semakin menipis. Terlebih lagi, mereka menghabiskan darah selama bertahun-tahun selama pertukaran sebelumnya dengan Li Qiye. Mengandalkan fondasi sekte mereka adalah satu-satunya cara untuk menggunakan senjata-senjata ini secara maksimal. Serangan pemahaman tersebut membuat para penonton kagum dengan daya rusaknya yang mencolok. Aura para penguasa Dao menyapu seperti angin puting beliung dan umumnya, menciptakan kegelapan total. Kubah langit pun tak luput, hal yang sama terjadi di tanah. Kekacauan primordial menggantikan entitas saat ini. Oh, ibu, para pembudidaya ketakutan setengah mati. Beberapa benar-benar muntah darah atau bahkan pingsan setelah menyaksikan kekuatan tak terkira dari serangan itu meskipun mereka berada sejuta mil jauhnya. Beberapa orang sudah selesai menonton dan hanya ingin menjauh dari pertempuran ini. Sayangnya, tekanan tingkat penguasaan Dao membuat mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Matahari seakan hancur sementara tanahnya amblas. Tersesat dalam kegelapan, mereka ingin berteriak tetapi tak mengucapkan kata pun keluar dari mulut mereka. Setelah beberapa saat, cahaya kembali seperti awal fajar baru. Bagaimana kalau kali ini, salah satu dari mereka berkemah? Tidak ada yang bisa selamat dari gerakan mengerikan itu, kan? Kekuatan penuh seorang penguasa Dao. Rekannya pada telapak pasi. Tidak ada yang membantah tingkat serangan itu sebelumnya. Itu pasti serangan kekuatan penuh dari seorang penguasa Dao. Dalam kasus ini, dua serangan digunakan bersama-sama. Mereka mengira bahwa hanya abu yang tersisa dari Li Qiye sekarang. Menurut pendapat mereka, bahkan seorang yang abadi akan tertipu. Dia pasti sudah mati. Yang lain menatap posisi Li Qiye dan melihat kekosongan. Struktur spasial di sana telah hancur sehingga hanya tersisa lubang hitam. Duo itu menghela napas lega. Serangan sebelumnya telah menghabiskan seluruh kekuatan mereka dan sekte mereka serta banyak atasan. Mengingat usia mereka yang sudah lanjut, mereka pasti sudah mati setelah menggunakan kedua serangan itu. Untungnya, vitalitas dan energi para pengikut dan sekutu mereka membuat mereka baik-baik saja. Mengalahkan monster bernama Li Qiye adalah bukti kekuatan mereka. Ini adalah nasib mereka yang berani melawan mereka. Apakah dia benar-benar mati? Seorang leluhur mengamati medan perang yang berantakan. Jika gerakan itu tidak dapat membunuh Li Qiye, tidak ada yang lain yang bisa. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menghentikan dua serangan pemahaman sekaligus. Seorang pendukung Kaisar Laut berkata. Yang lain saling bertukar pandang. Seorang leluhur dari kerajaan kuno berkata, ya, dia mungkin bisa menghindari atau menghalangi satu. Dua tidak mungkin. Ini adalah penilaian yang tinggi terhadap Li Qiye, terutama karena dia memiliki finalitas. Tidak ada kuburan untuknya, itulah yang pantas dia dapatkan. Para pengikut Kaisar Laut sangat gembira. Benar sekali, tidak ada ampun bagi yang kurang terbuka. Mereka dari Ninewell akhirnya tenang. Mereka merasa kesal dan kesal sebelumnya karena leluhur mereka yang lebih kuat kalah dari Li Qiye, belum lagi hinaan dan penghinaan yang terus-menerus. Mereka tidak menginginkan apapun selain mengulitinya dan meminum darahnya. Meskipun cakupan,
Biadab itu tidak mungkin dilakukan, setidaknya orang itu sudah mati. Jangan merayakannya terlalu cepat. Sebuah suara dari sensasi yang menginterupsi perayaan mereka. Sisa-sisa ruang terhempas bersama batu-batu besar, menampilkan Li Qiye berjalan keluar dari tidurnya. Dia memegang miriat era di depan dadanya. Cahaya pedang temporal itu memakunya dan memberikan penampilan yang mengkristal. Dia tampaknya telah kembali dari dimensi temporal yang berbeda. Li Qiye, itu Li Qiye. Banyak orang yang melihatnya setelah melihatnya. Dia masih hidup. Mata terbelalak tak percaya. Dia selamat dari 2 serangan pemahaman. Seorang tetua agung terkesiap. Bukan hanya itu, dia sama sekali tidak tersentuh, tambah seorang leluhur di persahabatan. Kata-kata tidak dapat menggambarkan emosi yang menumpuk saat ini. Kehancuran akibat 2 serangan yang menghancurkan seharusnya tidak dapat dihentikan. Para penguasa itu sendiri akan lumpuh atau mati setelah menghadapi ini. Jadi, menggunakan kata monster tidak cukup untuk menggambarkan Li Qiye. Ekspresi wajah mereka menjadi gelap, menyadari situasi yang mengerikan. Mereka merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Selama kekalahan mereka sebelumnya, mereka tidak merasa putus asa. Lagi pula, masih ada metode lain dari sekte mereka. Itu belum akhir dari perjalanan. Saat ini, masalahnya jauh lebih serius dari dugaan mereka. Mereka saling pandang, tampak pucat dan kurang percaya diri. Bagaimana dia melakukannya? Jangan bilang kalau Miriat Era dan daunnya pendapat itu. Komentar salah satu leluhur. Jadi, ia jauh lebih unggul dibandingkan 8 lainnya. Jawab seorang raja kuno. Mungkin, tapi sekali lagi, mungkin itu karena kitab suci finalitas. Seorang tokoh besar ikut Li. Singkatnya, tidak ada seorang pun yang punya jawaban yang bagus. Sayangnya, Li Qiye melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain, menahan 2 serangan pemahaman tanpa cedera. Serangan pemahaman tidaklah buruk. Sayangnya, kalian bukanlah penguasa Dao. Kekuatan dan fondasi tidak cukup untuk menutupi kekurangan pemberdayaan buah Dao. Li Qiye tersenyum. Tunggu, apakah dia mengatakan bahwa pemahaman serangan yang sebenarnya lebih kuat? Yang lain miring. Semua orang berasumsi bahwa kedua serangan itu adalah serangan yang bisa dibayangkan, mirip dengan versi yang dilontarkan oleh seorang penguasa Dao. Li Qiye sepertinya tidak setuju. Para petinggi tersenyum kecut dan kegelisahan kepala. Salah satu dari mereka berkata, berapa banyak yang benar-benar melihat hal yang nyata. Penguasa Dao mungkin tidak perlu menggunakan pemahaman. Yang lain setuju dengannya. Penguasa Dao sudah tidak terhentikan dan tidak perlu menggunakan serangan pamungkas. Giliranku, Li Qiye mengumumkan dan mengangkat miriat era yang membuat musuh-musuhnya ketakutan. Bahkan gerakan kecil darinya saat ini sangat menakutkan. Sebuah ayunan acak dapat memenggal kepala para dewa dan jauh lebih mengancam daripada ilmu pedang tertinggi. Maju, duo itu meraung dengan gila dan mengaktifkan pembentukan pedang dan lingkaran cahaya lagi. Badai vitalitas dan energi mendominasi, menyebabkan wilayah itu berguncang hebat. Dunia mengalami kesulitan dalam mempertahankan fondasi aktif kedua sekte itu. Ledakan, aura penguasa Dao mengambil alih lagi, menekan satwa liar dan menyusup ke setiap inci daratan. Pedang-pedang menjadi, teriakan sang pendeta, siklus 9 roda, Fajra mengikutinya tanpa menahan diri. 2 serangan pemahaman muncul lagi, sama menakutkan dan mengerikannya seperti sebelumnya. Lagi, banyak yang berteriak keheranan. Meskipun serangan sebelumnya tidak berguna bagi Li Qiye, keduanya tidak punya pilihan selain mencoba lagi. Mereka mengandalkan kekuatan murni untuk menghentikan Li Qiye. 1. Tebasan, 9 Dao. Li Qiye tersedak dan mencekik secara vertikal. 9 Dao terwujud menjadi kenyataan. Mereka tidak menciptakan ledakan yang mencolok dan badai yang tak berujung. Kehadiran mereka saja membuat semua hal lain menjadi tidak berarti. Mereka tampak abadi, melampaui ruang dan waktu. Pada akhirnya, mereka akan menjadi satu-satunya hal yang tersisa. Serangan pemahaman dan aura penguasa Dao tidak ada apa-apanya jika dibandingkan, sama cepatnya seperti angin sepoi-sepoi. Tekanan dari 2 pukulan itu dihilangkan dan para penonton pun merasa tenang kembali, tidak lagi tertekan dan tidak bisa bergerak. 1 Tebasan, 9 Dao. Mereka mengulang-ulang judul teknik sihir ini, seorang raja sementara semua seni pedang dan hukum pahala lainnya hanyalah rakyat jelata. Ledakan, tebasan yang tak terpecah namun tanpa beban itu langsung memotong kedua serangan pemahaman itu. Ah!
Formasi pedang dan lingkaran cahaya juga tak luput dari serangan. Darah berhamburan keluar seperti badai dan menghujani kepala-kepala yang terpenggal. Tak lama kemudian, sungai-sungai mulai terbentuk di tanah di bawahnya. Bau darah membuat semua orang rusak. Siapa yang tahu berapa banyak teriakan yang dihilangkan karena tebasan tadi? Mereka termasuk anggota Kaisar Laut, Roda 9, dan pendukung mereka, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menghentikan tebasan. Ini adalah sesuatu yang lebih dari tingkat pemahaman dua serangan. Mayat-mayat yang terpotong-potong berjatuhan. Mereka adalah orang-orang yang beruntung karena cukup kuat untuk memiliki jenazah yang utuh. Para pembudidaya yang lebih lemah menjadi berlumuran darah. Gemuruh, formasi pedang dan lingkaran cahaya hancur. Ratapan-ratapan dari pembekuan. Lebih dari 80% perung telah dikalahkan oleh tebasan biasa Li Qiye. Menggunakan tak terpecahkan tidaklah cukup karena karakter ini berada di level yang lebih rendah. Adegan mengerikan itu sungguh memukau. Dua raksasa telah dihancurkan oleh Li Qiye dan Finality. Banyak tokoh besar telah melihat perceraian sebelumnya. Sayangnya, para korban adalah leluhur yang kuat dan murid-murid terkemuka di benua itu. Hal ini sangat mengejutkan mereka. Pembantaian yang mengerikan. Seorang pemuda gemetar ketakutan. Biasanya, membunuh murid biasa dari kedua sekte ini saja sudah bisa berakhir dengan bencana. Para pembunuh senior harus datang dan meminta maaf. Tentu saja, permintaan maaf tidak akan terjadi di sini. Jadi, itukah 9 jalan itu? Seorang berpengalaman bertanya. Sayang, hanya keheningan yang menjawab karena sebagian besar masih diliputi emosi. Tidak, tidak, tidak. Semua orang melihat Fasea yang mulia muncul dari tumpukan mayat. Matanya hampir keluar dari rongganya, wajahnya berubah karena rasa sakit dan kebencian. Tidak mungkin. Di sisi lain, Fajra juga berhasil keluar dari tumpukan itu. Tubuhnya penuh luka serius. Mereka tidak dapat menerima kematian dari junior mereka. Sekte mereka telah mendominasi selama berabad-abad. Mereka selalu menjadi pembunuh, bukan korban. Oleh karena itu, Li Qiye membuat mereka mengalami sesuatu yang baru, kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan. Punggung mereka menjadi bungkuk karena mereka kembali menua. Kini, bahkan angin pun membuat mereka rusak. Mereka dulunya mampu bertahan terhadap cuaca dengan pemikiran mereka yang menakjubkan. Bahkan suhu dingin di dunia tidak dapat mengalahkan suhu mereka. Sayangnya, mereka menjadi lemah setelah pertempuran ini. Meskipun demikian, tidak ada yang memandang rendah mereka karena kalah. Malah, beberapa orang bersimpati dan merasakan keputusasaan yang sama. Ini tidak mungkin. Sang Fajra tampak membayangkan dan jompo. Aku sudah memberikan 2 kesempatan. Salahkan saja keseluruhanmu, kata Li Qiye. Yang lain menahan napas saat menatap Li Qiye, menyadari sepenuhnya besarnya kekuatan yang mengerikan. Biasanya, melawan pemenang 2 raksasa akan merayakan kemenangan, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Ini berarti bahwa kematian itu sama sekali tidak berarti dalam ingatan. Lalu, apa sebenarnya yang bisa menggerakkan jantung? Bahkan para penggemarnya pun berpikir bahwa ia telah menjadi sosok yang tak terjangkau. Ia lebih tinggi dari langit dan lebih luas dari dunia meskipun tidak memberikan tekanan apapun. Keberadaannya membuat orang lain merasa rendah diri. Para pengikut Kaisar Laut tidak boleh mati sia-sia seperti ini. Yang Mulia Lautan luas mengertakkan gigi dan kehilangan ketenangannya. Kesedihan dan kemarahan menguasai dirinya karena kehilangan yang besar. Keduanya mengira bahwa merekalah yang bertanggung jawab untuk membalas dendam atas anggota mereka yang gugur. Apa yang bisa kamu lakukan? Li Qiye mendengus. Senyumnya membuat banyak orang mengingatnya karena memang itu kenyataan. Itu tidak dapat dicapai dengan kepuasan karena dia mempunyai kekuatan untuk mendukungnya. Kedua penguasa itu jelas kalah. Meskipun dia hanya mengatakan yang sebenarnya, keduanya tetap merasa seolah-olah dia baru saja menamparkan mereka. Kulit bekas mereka berubah merah. Mereka ingin berteriak dan menjerit tetapi itu tidak ada gunanya. Tidak seorang pun berpikir bahwa penguasa puncak benua itu akan jatuh begitu rendah, dipandang rendah oleh lawan mereka. Mereka menyerupai anjing pembohong yang kehilangan kesenangan. Dahulu, mereka adalah karakter yang angkuh. Siapapun yang berbicara kepada mereka melakukannya dengan rasa takut dan cemas. Namun, hal itu tidak berlaku lagi. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat banyak orang sulit bertahan hidup. Li, darah ganti darah. Yang Mulia meraung.
Sayangnya, meninggikan suaranya membuatnya gemetar karena telah menghabiskan seluruh tenaganya. Berusahalah semampumu sekarang, aku menunggu. Jawab Li Qiye. Penonton menjadi bingung. Apalagi yang disembunyikan oleh sang bangsawan. Bagaimanapun, dia sudah memanfaatkan fondasi mereka untuk pemahaman serangan sebelumnya. Ini tidak akan berakhir sampai aku menonton dagingmu dan meminum darahmu. Geramnya dengan marah. Semua mata yang tertarik padanya, ingin tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Dia mengeluarkan sebuah benda tua, yang tampak seperti kerang yang terbuat dari perunggu. Ini agak mengejutkan karena sama sekali tidak tampak seperti artefak agung. Sayangnya, itu pasti menakjubkan mengingat keadaannya. Saudara, rasa saya ini tidak benar. Fajra ragu-ragu dan membayangkan, kita harus membayar harga berapapun hari ini. Yang tetap bertahan teguh. Fajra menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi. Bagaimanapun, ia juga ingin membalas dendam atas kematian murid-muridnya. Oh, Yang Mulia meniupkan benda seperti kerang itu dan suaranya menggema di seluruh alam. Saat mendengarkan suara itu, kerumunan merasakan sesuatu yang mengerikan dan mengancam di dekatnya. Suara itu mirip dengan ratapan hantu dari masa lalu. Suara itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di benak mereka. Langit tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah tertutup oleh sesuatu. Apa yang terjadi? Orang-orang mendongak dan tidak menyadari ada yang aneh. Itu bukan langit malam karena akan ada bintang-bintang. Hanya kegelapan tak terbatas yang ada di sana sekarang. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui menguasainya. Mereka mengira ada sesuatu yang terbangun jauh di dalam dan menatap mereka dengan rakus. Saya merasa ngeri, seperti ada hantu. Seorang pakar gemetar, yang lain juga menuliskannya, mengira mereka terjebak di wilayah yang mengerikan. Monster akan muncul dan melahap mereka. Apa yang ada di sana? Menatap mata surgawi, tidak cukup untuk melihat menembus kegelapan. Ledakan, sebuah ledakan keras menyebabkan dunia berguncang. Sesuatu tampak jatuh dan menyapu kerumunan orang. Apa yang terjadi? Banyak petani berteriak. Kekuatan tak terbatas yang muncul entah dari mana dan mencekik, meski hanya sepersekian detik. Begitu orang-orang bangkit kembali dan merasa stabil, mereka menyadari bahwa mereka berada di area yang berbeda. Langit tidak lagi gelap, mereka kembali melihat sinar bintang. Cahaya tersebut memungkinkan mereka memperoleh gambaran tentang lingkungan sekitar. Di mana kita? Sebagian besar menjadi bingung. Beberapa waktu lalu, mereka berada di Sword Ocean, tetapi tempatnya benar-benar berbeda. Mereka melihat pegunungan dan arsitektur kuno. Sebagian besar bangunan telah runtuh karena usianya yang sudah tua. Semua orang mendapati diri mereka berada di dunia yang membusuk dengan suasana kuno. Seolah-olah mereka kembali ke masa lalu, era yang jauh lebih tua dari imajinasi. Sebagian besar bangunan telah runtuh, namun mereka masih dapat melihat garis samar dan penampakan aslinya. Bangunan-bangunan itu jelas tidak berasal dari zaman atau zamannya, tidak ada bangunan modern yang mendekatinya. Di mana tempat ini? Banyak orang melihat sekeliling dan panik. Saya merasa ada sesuatu yang tersembunyi di bawah tanah. Seorang tokoh besar memberitahu kelompok rekannya. Ya, ini berita buruk. Seorang leluhur merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Lihat ke depan. Seorang sahabat kuat lainnya menggunakan surganya dan melihat jajaran gunung yang lebih dalam kegelapan, yang sepertinya memisahkan waktu dan ruang. Mustahil untuk menutupinya, luasnya bisa menghancurkan makhluk hidup apapun. Orang-orang merasa seolah-olah ada Raja Iblis yang sedang tidur di sana. Namun, tidurnya hampir berakhir, membawa kabar buruk bagi semua orang yang hadir. Yang Mulia Laut Luas, apa yang sebenarnya kau panggil? Seorang leluhur kuno tahu bahwa ini disebabkan oleh cangkang tua itu. Tidak mungkin itu alam hantu, kan? Orang lain di sekitarnya. Tidak, tempat ini terlihat familiar. Seorang individu yang sangat disegani dari klan bergengsi melihat sebuah gerbang dan mengenali karakter-karakternya. Karakter-karakter ini agak familiar. Kebangkitan sesuatu. Itu kota Kaisar Kebangkitan. Seorang bangsawan tua mengingat suatu tempat tertentu. Kota itu, kita sudah ada di sana sekarang. Orang-orang penting di sekitar menjadi takut. Kita harus pergi sekarang juga. Seorang bangsawan menjadi pucat dan berteriak. Tidak ada jalan, bagaimana kita bisa keluar? Para tetua agung mengamati kawasan tersebut, namun yang terlihat hanyalah kegelapan di keempat arah. Mengapa semua orang begitu takut dengan kota ini?
Seorang junior memperhatikan ketakutan para senior dan meminta penjelasan lebih lanjut. Tempat ini berhantu, tidak ada jalan keluar setelah masuk, seorang senior menjelaskan dengan berat hati. Benar, kami takut pada kota ini, tapi tidak pada Sword Burial. Seseorang sedang menyela. Itu tidak sama, ada keberuntungan dan orang-orang meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Seorang leluhur menjelaskan, kebangkitan berbeda. Rumor mengatakan bahwa ketika kota ini tertutup, bahkan seorang yang abadi akan mati di sini. Jumlah kita banyak sekali, jadi kita tidak perlu takut dengan tempat ini. Seorang pemuda pemarah tidak takut. Jumlah itu tidak penting. Dulu, penguasa Dao 9 Roda mencoba mengirimkan tempat ini dan gagal. Apalah kita ini jika dibandingkan dengan penguasa Dao? Seniornya menggelengkan kepalanya. Pengungkapan ini membuat banyak orang ketakutan. Bahkan penguasaan Dao pun gagal. Lalu, apa kota ini? Tanya seorang pakar. Penguasa Dao Roda 9 benar-benar cemerlang. Penguasa Dao pertama diras mereka setelah leluhur Azure dan pemilik 3 roda dari kitab suci surgawi. Yang kutahu mungkin hanyalah seorang kaisar misterius di kota ini. Seorang tokoh tua menatap ke arah kegelapan dan berkata, seorang kaisar, seperti kaisar-kaisar besar di masa lalu. Tanya orang lain, Kaisar Agung adalah gelar di masa lalu. Sekarang, penguasa Dao telah mengambil alih. Tidak mungkin, bahkan kaisar kuno pun tidak bisa hidup selama itu. Ditambah lagi, penguasa Dao tidak berlama-lama di Eight Days Solace, mengapa kaisar mau? Seorang pemuda terpelajar tidak setuju. Memang ada seorang kaisar, tetapi apakah itu berasal dari masa lalu? Itu tidak pasti. Leluhurku pernah menyebutkan ini sebelumnya. Seorang bangsawan tua lainnya berkata dengan ekspresi serius. Makhluk macam apa? Kelihatannya beraliran gelap. Yang lain saling bertukar pandang dan mulai berdiskusi. Kalau begitu kita akan sangat sial, tidak ada yang seperti ini terjadi sejak era Chaotic. Seorang kaisar gelap di sini. Tambah yang lain, gemuruh. Pengiriman tiba-tiba dari pegunungan menghentikan mereka. Mereka merasa seolah-olah kegelapan merembes keluar dan menjadi lebih pekat. Tanah berguncang hebat dan membuat orang-orang sulit berdiri diam. Sial, ada sesuatu yang terbangun. Bahkan orang bodoh pun bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Ya, itu akan keluar. Semua orang menjadi tegang dan waspada. Apakah Yang Mulia Fasea benar-benar memanggil Kaisar Kegelapan? Itu akan membawa bencana bagi negeri ini. Seorang yang berdekatan. Mereka berpaling ke arah yang ramah dan yang terlihat hanyalah seorang lelaki tua yang bertekad membalas dendam. Ledakan, terjadi lainnya meletus seperti ribuan gunung berapi. Sinar bintang tidak dapat terlihat lagi meskipun peluncuran diaktifkan. Getaran semakin kuat lalu muncul aura dominan. Penindasan itu memaksa para berlutut. Itu mungkin benar-benar kegelapan-kegelapan. Banyak yang merasa seolah-olah mereka diinjak-injak oleh raksasa. Mereka tidak bisa bergerak sedikit pun, apalagi bangkit kembali. Inikah kekuatan seorang kaisar kuno? Bahkan para leluhur pun tidak dapat mempercayainya. Kekuatan yang represif itu menelan dunia hingga membuat banyak orang ketakutan. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Seorang makhluk kuno berbicara dalam bahasa asing yang bukan milik zaman saat ini. Meskipun demikian, para pendengar entah bagaimana tetap memahami kata-kata itu ketika terngiang dalam pikiran mereka. Detik berikutnya, mereka merasakan keberadaan sosok agung yang menjulang di dalam kegelapan. Sosok ini dapat melihat ke dalam hati setiap orang dan melihat sifat jahat mereka. Mereka memiliki keinginan untuk tunduk dan segera mengikuti gambar ini. Saya minta maaf atas gangguan yang terjadi, Kaisar Agung. Yang Mulia Fasea membungkuk, begitu juga dengan Vajra. Para penonton tercengang melihat ini, sepertinya penguasa kedua itu memiliki hubungan dengan keberadaan yang gelap ini. Ini benar-benar seorang kaisar kuno. Tokoh-tokoh penting dalam kerumunan itu terguncang. Rupanya rumor tentang kota ini benar adanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu dari mereka terkesiap karena kaisar tidak berasal dari zaman mereka. Mirip dengan para penguasa Dao, mereka tidak bisa berlama-lama di Eight Days Solace selamanya. Namun, ada satu orang yang berdiri di hadapan mereka saat ini dan kaisar ini tampaknya memiliki ketertarikan pada kegelapan. Mengapa makhluk ini ingin tinggal di Eight Days Solace? Pasti ada rencana atau rencana yang lebih besar. Apa alasannya? Huruf-huruf kuno itu meledak seperti guntur.
Para petani yang tidak bisa bergerak menyadari diri mereka tidak berdaya seperti ikan yang siap dipotong. Kaisar Agung, tolong bunuh seseorang untuk kami. Ucapkan Yang Mulia, dengan hormat. Yang lain akhirnya mengerti, jadi Kaisar ternyata adalah kartu as sang bangsawan. Mereka bertanya-tanya apakah Li Qiye bisa menang sekali lagi. Mereka merasakan betapa kuatnya Kaisar dibandingkan dengan kedua penguasa itu. Keterlibatanku ada harganya. Desakan makhluk itu meningkat. Keduanya saling bertukar pandang dan mengungkapkan gigi. Yang Mulia mengambil keputusan dan menjawab, kami tahu, tolong bantu kami, Kaisar Agung. Hal ini membuat para pendengar penasaran. Apa yang diinginkan sang kaisar? Harta karun dan hukum prestasi seharusnya tidak cukup. Siapa dia? Tanya makhluk itu. Dia. Keduanya menunjuk serempak Li Qiye. Banyak yang langsung khawatir pada Li Qiye karena dia adalah sosok yang sangat kuat dalam legenda. Bahkan penguasa Dao Sembilan Roda tidak dapat menyiarkan kaisar gelap ini. Peluang kemenangan Li Qiye tampak sangat tipis. Sayangnya, mereka melihat bahwa dia tetap santai seolah-olah dia tidak akan menghadapi kehidupan yang mengerikan. Tekanan itu juga tidak mempengaruhinya. Coba kulihat, makhluk itu menerima permintaan keduanya. Semua orang merasakan dua mata terbuka dalam kegelapan. Posisi Li Qiye tiba-tiba menjadi lebih terang tetapi dia tidak takut pada mata itu, tidak seperti penonton lainnya. Yang terakhir tidak ingin ditelan oleh kegelapan. Di sisi lain, dia tersenyum dan berkata, sudah begitu banyak waktu berlalu, aku penasaran apakah keadaanmu sudah membaik. Kerumunan orang terkesiap setelah mendengar ini, tidak seorang pun mengira Li Qiye akan menjawab dengan nada seperti itu kepada seorang kaisar agung. Kau, itu benar-benar kau. Makhluk itu ragu sejenak sebelum berkata, ini bukan perkembangan yang diharapkan. Semua orang mengira kaisar akan langsung menyerang dengan teknik yang mengejutkan. Kedua penguasaan di darat juga berpikiran sama. Mereka tidak mempermasalahkan harganya dengan syarat mereka bisa membalas dendam murid-murid mereka yang gugur. Namun, mereka memiliki firasat buruk setelah melihat reaksi sang kaisar meskipun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sudah terlambat untuk mengubah pikiran mereka. Pasti tidak mudah bertahan hidup di bawah tanah selama ini. Li Qiye berkata, keberadaan yang tersembunyi dalam bayangan menjadi mengejutkan, tidak menyangka akan melihat musuh lama setelah zaman berlalu. Bersambung.